Shalom, semangat pagi. Kembali dengan saya Pendeta Semituan. Hari ini saya membahas tentang kamu maunya apa? Kamu maunya pacaran beda iman? Nah, ini secara khusus untuk anak-anak muda ya. Bagi saya, pacaran itu keputusan dan pilihan kamu. Dengan siapapun kamu mau pacaran itu adalah hak kamu. Tetapi ketika Anda atau teman-teman sedang mungkin sedang pacaran atau berniat untuk pacaran beda iman, saya mau sarankan beberapa hal penting mengenai pacaran. Memang pacaran tidak secara eksplisit itu terdapat di Alkitab, di Perjanjian Lama maupun Baru itu tidak ada itu, tapi ada indikasi-indikasi tentang pacaran dan kita bisa mengambil indikasi-indikasi itu secara khusus tentang pacaran beda iman. Ya, saya mengambilnya itu secara khusus ya, walaupun mungkin banyak orang yang ambilnya di surat Korintus, tidak baik kalau menjadi pasangan yang tidak seimbang ya, tapi itu indikasi-indikasi. Tapi saya mau ambil dari sebuah cerita yang mengindikasikan tentang pacaran menuju pernikahan itu beda iman, yaitu kisah tentang Simson. Hakim-Hakim pasal 13, 14, 15, 16 itu tentang Simson. Secara khusus di pasal 14, di mana di sana diceritakan bahwa Simson itu dia tertarik dengan seorang gadis di Timnah. Dia melihatnya, kemudian mungkin dia berkenalan dengannya dan dia tertarik. Dia pulang, dia tanya ke mama papanya dan dia ingin supaya mama papanya pergi sebenarnya untuk melamar. Dan papa mamanya tanya, bilang, emang nggak ada gadis lain di kita punya bangsa, di bangsa Israel? Pokoknya dia bilang, oh gue banget ini gadis ini, gue banget, gue sudah jatuh cinta, pokoknya everything I do for dia lah gitu. Terus dia pergi bersama dengan orang tuanya, pergi ke Timnah, kemudian mereka pesta di sana dan di sana diceritakan tentang teka-teki dari Simson. Nah, tapi akibat dari itu semua, Simson mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Bahkan nanti terakhir gadisnya itu yang walaupun dia sudah menikah, Simson akhirnya berantem dengan orang-orang Filistin. Teka-tekinya itu mengakibatkan dia harus pergi membunuh orang. Kemudian nanti dia pulang karena kesal. Nanti ternyata ceweknya itu diberikan kepada orang lain. Dia marah, dia bakar ladang gandum orang Filistin. Nah, jadi dari cerita ini, ketika Simson dia itu mau menikah dengan orang beda iman, gadis beda iman, dan minta orang tuanya, ternyata setelah itu dia mengalami banyak hal yang sulit, yang tidak menyenangkan. Nah, dari cerita ini saya mau mengambil beberapa hal yang mungkin saya sarankan ke teman-teman yang sedang pacaran beda iman atau sedang ingin pacaran beda iman. Yang pertama, bahwa memang pacaran itu hak kamu. Tapi yang kedua, teman-teman perlu ingat bahwa ketika pacaran itu, apalagi beda iman, pasti akan mengalami hal-hal yang sulit. Kesulitan yang pertama adalah hubungan dengan teman-teman seiman juga, mungkin dengan orang-orang gereja atau teman-teman di gereja, pemuda gereja. Pasti agak tidak enak, takut ketahuan, jadi kamu sembunyi-sembunyi pasti. Dan pokoknya kalau mungkin ketemu pun nanti kayaknya kamu tidak akan secara terang-terangan mengasih tahu dia beda iman, pasti itu. Yang kedua, pasti juga dengan orang tua pasti gak enak, takut ketahuan. Jadi pacaran dalam situasi yang tidak menyenangkan, takut ketahuan, tidak enak dengan orang. Dan saya yakin bahwa kalau kamu anak Tuhan, hubungan kamu dengan Tuhan juga akan kurang baik. Kamu akan terus datang merasa bersalah atau merasa, Tuhan ampuni saya, Tuhan bagi, tapi saya sudah cinta sama dia. Mungkin seperti itu. Nah, daripada Anda mengalami hal-hal itu, sebaiknya menurut saya kalau yang sudah pacaran putus saja.
Kalau belum, sebaiknya niat Anda untuk pacaran, teman-teman, untuk pacaran dengan beda iman, mungkin janganlah. Sekali lagi, itu keputusan teman-teman. Jadi menurut saya, ketika pacaran beda iman, Anda akan mengalami banyak kesulitan. Hati kamu tidak tenang, kamu tidak merasa damai, dan hubungan kamu dengan Tuhan pasti kurang baik. Itu saja dari saya. Saya akan lanjutkan dengan seri tentang pacaran ini. Pacaran masa sekolah, enak gak sih? Maunya kamu pacaran masa sekolah? Oke, kita coba bahas bersama. Kemudian saya mau menggaungkan ya, ingin mempromosikan pacarilah sahabatmu. Mungkin kurang ini, kayaknya gimana ya, tapi saya akan bahas itu. Pacarilah sahabat. Oke, Tuhan berkati. Kalau khusus anak muda, tetap semangat, dan jangan lupa, jangan pacaran beda iman. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.